Sekarang kita akan memulai mengenal dan bekerja dengan objek poligonal. Poligon merupakan cara terbaik untuk membuat sebuah model objek. 3ds Max memberikan kita dua buah cara pengeditan, di mana yang pertama adalah editable mesh dan yang kedua adalah editable poly. Agar lebih mudahnya, Anda lihat di sini saya telah mempunyai dua buah contoh ya. Yang pertama adalah sebuah editable mesh dan yang kedua adalah sebuah editable poly. Kedua benda ini sebetulnya sama ya, kedua-duanya adalah sebuah box. Tapi Anda tahu bahwa kalau saya pilih ini, dia adalah editable mesh pada bagian modify. Yang kedua adalah editable poly. Bagaimana cara membuat kedua benda box ini menjadi sebuah model editable? Cukup Anda buat seperti ini, misalkan box ya, mungkin Anda ingin mencoba di tempat Anda sendiri. Nah, udah, box saya buat, lalu saya masuk ke dalam modify, pilih pada bagian tulisan box, klik kanan tombol mouse dan convert to editable mesh ataupun editable poly. Oke, ini saya hapus. Nah, kedua-duanya mempunyai mode ataupun tipe yang sama ya, bahwa kedua-duanya adalah model pengeditan, tapi ada beberapa komponen yang berbeda di antara editable poly dan editable mesh. Kita akan mulai dengan editable mesh. Saya akan perbesar dulu ya di bagian editable mesh. Anda lihat ketika saya memilih box ini dan dia adalah editable mesh, kita mempunyai pilihan selection yang cukup banyak. Anda sudah tahu mengenai vertex, di mana kita bisa memilih titik-titik poin yang ada ya. Lalu ada juga yang namanya edge. Edge itu adalah garis di mana pertemuan dua buah poin titik vertex. Ya, seperti ini misalkan. Bagian sini, ini adalah edge, ini edge, edge. Ya, mungkin saya putar. Kita bisa milih ini edge, edge. Lalu ada lagi yang namanya face, atau biasa yang saya sebut di sini adalah sebuah segitiga ya. Jadi kita bisa memilih bidang segitiga pada bagian tertentu. Seperti ini misalkan. Ada lagi yang namanya polygon, memilih satu buah bidang di antara 4 buah titik poin vertex. Dan yang terakhir adalah elemen, di mana kita bisa memilih semua bidang yang ada. Ya. Pada bagian curve kemarin ataupun yang terdahulu ya, sesi terdahulu kita sudah tahu ya mengenai elemen. Nah, sekarang saya akan kembalikan lagi ke bagian misalkan face ya. Saya akan coba. Anda lihat di sini adalah sebuah segitiga. Ya, ada satu garis edge dan satu garis edge di bagian tengah. Ini seperti tidak terlihat ya. Jadi ada titik poin di antara pojokan ataupun di antara sudut sini sampai sudut sini. Coba kita buktikan dengan memakai edge ya. Anda lihat kalau mouse saya berada di luar, dia tidak akan berubah atau tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika mendekati garis pinggir atau edge, ya, mouse saya berubah menjadi cross. Kalau saya klik sekali, Anda lihat ya, terpilih. Bagian sini juga dan bagian sini juga. Lalu bagaimana dengan bagian tengahnya? Anda lihat. Kalau saya klik, nah ini dia. Ini bagian tengah edge yang ada. Kadang kita dalam pembuatan sebuah objek, bagian sini akan kita perlukan untuk membentuk sebuah objek yang lebih real lagi. Ya, ini mengenai sebuah editable mesh. Ya, Anda bisa tahu bahwa terdapat pilihan vertex, edge, face, polygon, dan element. Sekarang mari kita berpindah ke editable poly. Editable poly saya pilih dan Anda lihat di sini adalah editable poly. Tapi coba Anda cek ke bagian selection. Di selection juga sama, kita mempunyai vertex ya, titik-titik vertex. Kita mempunyai edge, tapi di sini kita mempunyai border, bukan face. Ya. Yang berikutnya adalah sama, bahwa kita mempunyai sebuah polygon dan element. Elemen untuk mengambil semua. Polygon sama ya, mengambil satu bidang di antara 4 titik vertex. Vertex juga sama, mengambil titik yang ada. Dan yang kedua adalah edge, mengambil pinggirannya.
Tapi yang berbeda juga di sini bahwa saya tidak bisa mengambil titik tengah edge ya, garis tengah edge ya, yang menyilang di antara sudut-sudut vertex. Itulah perbedaan antara editable mesh dan editable poly. Atau misalkan Anda ingin tahu seperti apa border. Border di sini adalah untuk menutup suatu bagian yang hilang. Misalkan dengan memakai polygon saya memilih bagian tertentu seperti ini misalkan. Lalu saya tekan kunci Del pada keyboard. Nah, dia bolong ya. Mungkin saya akan aktifkan di bagian perspektif configure force to side ya, agar lebih jelas. Nah, ini bolong, Anda lihat ya. Nah, kita bisa memilih pada bagian yang bolong tersebut. Misalkan seperti ini. Anda lihat. Dan nantinya kita bisa menambal bagian tersebut dengan polygon kembali. Sekarang perbedaan berikutnya, mungkin ini saya akan ini dulu ya, akan saya kembalikan dulu. Oke. Perbedaan berikutnya di dalam editable poly, bahwa di dalam editable poly mempunyai, ini saya matikan selectionnya, mempunyai di dalamnya itu adalah sebuah subdivision surface. Di mana subdivision surface kita bisa memakai use norm subdivision, membuat sebuah benda itu menjadi halus bentuknya. Misalkan saya naikkan iterationnya menjadi 2 ya. Ini bagian iteration 1, 2. Anda lihat ya, kehalusan benda yang dibuat oleh subdivision surface. Dan ini tidak dipunyai oleh editable mesh. Tapi Anda jangan khawatir bahwa dengan editable mesh pun kita bisa menambahkan subdivision surface. Dan itu dinamakan mesh smooth. Mesh smooth bisa Anda dapatkan di dalam modifier. Sebagai contoh, kita kembali ke dalam editable mesh ya. Anda lihat di sini bahwa di dalam editable mesh kalau saya pilih tidak ada sama sekali yang namanya subdivision surface ya. Berarti kita menambahkan satu buah modifier di dalam subdivision surface mesh smooth. Hampir sama ya. Ini adalah norms. Lalu ada iteration, coba saya naikkan 2. Jadi kalau kita lihat, kedua-duanya hampir sama. Hanya saja di dalam editable mesh tidak built-in atau tidak ada di dalamnya subdivision surface. Berarti kita harus menambahkan modifier mesh smooth. Saya kembali ke poly. Saya akan matikan ya, iteration-nya, lalu norms-nya. Di sini pun, di poly pun, kita bisa menambahkan yang namanya subdivision surface mesh smooth. Ya, dan hasilnya pun akan sama. Mungkin Anda bingung kok sudah ada tetapi kita bisa menambahkannya. Suatu saat nanti di saat kita membuat sebuah model, kita tidak hanya bergantung ke dalam editable poly ya, tidak bergantung ke dalam subdivision surface yang ada di dalam editable poly. Untuk itu kita harus menambah mesh smooth-nya. Oke, saya akan hapus dulu ya mesh smooth-nya, hilangkan. Demikian juga yang ada di dalam editable mesh. Mesh smooth-nya saya hilangkan. Kembali ke seperti semula. Saya akan memberitahukan perbedaan berikutnya. Di dalam editable mesh, kalau Anda klik pada bagian modifier, ya, mesh editing, dia mempunyai edit mesh. Ya, dengan edit mesh kita bisa menambah lagi selection. Anda mungkin ingat pada sesi terdahulu ya, di mana kita membuat 2 buah selection yang berbeda dengan edit mesh. Di dalam polygon, dia tidak mempunyai edit poly. Ya, kalau saya pilih, lalu saya klik pada bagian modifier, mesh editing tidak mempunyai edit poly. Anda boleh cek dimanapun dia tidak mempunyai edit poly. Tapi dia juga bisa memakai edit mesh. Perbedaannya bahwa dengan memakai edit mesh, Anda tidak akan menemukan selection seperti editable poly. Ya, otomatis Anda kembali ke edit mesh atau editable mesh. Baik, itulah perbedaan antara editable poly dan editable mesh. Ya, kadang kita akan memerlukan pembuatan objek dengan editable poly ataupun editable mesh. Anda bisa tahu bahwa di dalam editable poly bisa mempunyai beberapa bagian seperti border ya. Dalam editable mesh mempunyai beberapa bagian seperti face. Dan Anda juga mungkin bisa melihat ya, mungkin ini saya hapus dulu. Anda mungkin akan melihat bahwa ada beberapa perbedaan juga di dalam fasilitas-fasilitas lainnya di dalam editable mesh ya. Demikian juga yang ada di dalam editable poly. Nanti kita akan sampai dan akan mencoba semua fasilitas yang ada di sini.